Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin da'i ilal khairat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wa jatanabul munkarat, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita semua masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan sedantene ditambah-tambah keberkahan dan kemuliaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kami jelaskan bagaimana tata cara mengkhususkan bacaan Al-Fatihah untuk guru kita yang mengijazahkan sebuah amalan kepada kita semua. Karena terkadang kita ini hanya mengambil ilmunya tapi lupa dengan kebaikannya. Maka dari itu, kalau misalkan kita diberikan sebuah amalan, entah itu bacaan sholawat ataupun istighfar, jangan lupa kita baca Al-Fatihah, kemudian kita khususkan untuk orang yang mengijazahkan amalan itu kepada kita. Nah, lalu bagaimana cara mengkhususkan bacaan Al-Fatihah ini? Sebelum saya jelaskan, saya hamba doif apabila ada kesalahan, baik dari segi ucapan, keterangan, penjelasan, mohon maaf yang seluas-luasnya, karena saya manusia biasa, tentu la yakhlu anil khoto'i wan nisyan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi sebelum kita mengamalkan sebuah amalan yang dijajahkan oleh guru kita, terlebih dahulu kita bertawassul kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, juga para sahabatnya, dan juga kepada aulia Allah. Dan jangan lupa kita baca Al-Fatihah untuk orang tua-tua kita. Dan yang terakhir, kita khususkan bacaan Al-Fatihah untuk guru kita yang mengijazahkan amalan tersebut. Karena seorang kiai ataupun seorang habaib, seorang ustaz yang mengijazahkan sebuah amalan kepada kita, itu terkadang tidak membicarakan tentang hal ini, tidak membicarakan tentang bacaan Al-Fatihah untuk orang yang mengijazahkan. Nah, kita sebagai penerima amalan, kita sebagai orang yang menerima amalan itu harus mempunyai sifat peka. Harus mempunyai sifat peka kepada guru kita, kepada kiai kita, kepada habaib kita, kepada ustadz kita yang mengijazahkan amalan itu. Nah, bagaimana caranya? Jadi yang pertama, sebelum kita mengamalkan amalan tersebut, terlebih dahulu tawassul kepada baginda Nabi, juga para sahabatnya, dan juga para aulia Allah. Dan kemudian kita baca Al-Fatihah untuk orang tua-tua kita, untuk bapak kita, ibu kita. Dan yang terakhir kita khususkan bacaan Al-Fatihah untuk guru yang mengijazahkan sebuah amalan kepada kita. Bagaimana kalimatnya? Summa khususon ila man ajazani. Kemudian terkhusus untuk orang yang mengijazahkan ataupun guru yang mengijazahkan sebuah amalan kepada saya. Kalau man ajazana, itu namanya segot jama', artinya khusus untuk orang yang mengijazahkan sebuah amalan kepada kita. Itu kalau man ajazana. Kemudian kita sebut nama guru kita yang mengijazahkan di situ. Lalu dilanjut dengan kalimat ilal muntaha. Nah, ilal muntaha ini artinya sampai ujung. Artinya walaupun tidak disebut satu persatu nama guru yang mengijazahkan amalan itu, kita cukup menggunakan kalimat ilal muntaha, artinya sampai ujung. Summa khususon ila man ajazani, terkhusus untuk guru yang mengijazahkan sebuah amalan kepada saya. Nah, sebut namanya, misalkan fulan ilal muntaha syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ataupun digabungkan dengan bacaan Al-Fatihah untuk orang-orang tua kita, untuk bapak kita, ibu kita. Misalkan kalimatnya seperti ini: summa ila arwahi jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa limasyayikhina wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila man ajazani fulan ilal muntaha syai'un lillahi lahumul fatihah. Itu tata cara mengkhususkan bacaan Al-Fatihah untuk guru kita yang mengijazahkan sebuah amalan kepada kita. Nah, kemudian setelah itu kita baca Al-Fatihah lagi khusus untuk niat kita ataupun hajat kita. Summa khususon ila hadhihi niyah. Kemudian sebut hajat kita. Lalu dilanjut dengan kalimat nas'aluka ya Allah as-salamah wal afiyah wal barakah wal manfaah wal maghfirah wal ijazah wal karamah wa an tuhassila muradana wa an tuyassira lana umurana wa an tuwasi'a arzaqana wa an tumitana ala dinil Islam bi karamati sirril Fatihah. Nah, itu tata cara mengkhususkan bacaan Al-Fatihah untuk niat kita, untuk hajat kita. Dan insya Allah ini termasuk daripada tawassul bi asma'illah, karena membaca Al-Fatihah khusus untuk niat kita ataupun hajat kita. Jadi itu tata cara mengkhususkan bacaan Al-Fatihah untuk guru yang mengijazahkan sebuah amalan kepada kita, dan bacaan Al-Fatihah untuk niat kita ataupun hajat kita. Summa khususun ila hadhihin niyah, terkhusus untuk niat ini. Kemudian sebut hajat kita, niat kita dalam hati kita ya, ataupun diucapkan. Silahkan. Insyaallah dengan sababiah kita membaca Al-Fatihah untuk guru kita yang mengijazahkan sebuah amalan, semoga amalan yang diberikan oleh guru kita, baik seorang kiai, seorang habaib ataupun seorang ustaz, insyaallah barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Itulah sekelumit penjelasan daripada bacaan Al-Fatihah yang kita khususkan untuk guru kita dan juga hajat kita ataupun niat kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah dalam mengamalkan sebuah amalan yang dijajahkan oleh guru kita. Itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan, keterangan, penjelasan, mohon maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.